Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPNS PI berikutnya, jangan lupa untuk terus dan terus selalu berdoa ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan dalam mengikuti tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus semangat untuk belajar, terus semangat untuk menggapai cita-cita teman-teman semuanya ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Sebagai salah satu pemeluk Islam awal, Ali telah terlibat dalam berbagai perang besar sejak masa kenabian. Meski usianya terbilang muda bila dibandingkan sahabat utama Nabi yang lain, Ali mengikuti semua perang-perang besar kecuali A. Perang Uhud, B. Perang Khaybar, C. Perang Tabuk, D. Perang Siffin, dan E. Perang Badar. Jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah jawaban yang C ya, perang Tabuk. Nah, Ali mengikuti semua perang-perang besar ya. Nah, kecuali perang Tabuk karena kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menggantikan kedudukannya atau menjadi wakil Rasulullah di Madinah ya pada saat itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Kaum Sunni menambahkan nama Ali di belakang dengan radhiyallahu anhu. Tambahan ini sama sebagaimana yang juga diberikan kepada sahabat Nabi yang lain. Sedangkan kaum Sufi menambahkan nama Ali bin Abi Thalib dengan karamallahu wajhah, yang berarti A. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah, B. Semoga Allah taala meridhoi, C. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya, D. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya, dan E. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilihnya. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang C ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya. Nah, kaum Sufi sendiri menambahkan nama Ali bin Abi Thalib itu dengan karamallahu wajhah atau semoga Allah memuliakan wajahnya ya. Doa kaum Sufi ini sangat unik berdasarkan riwayat bahwa beliau tidak suka menggunakan wajahnya untuk melihat hal-hal buruk ya, bahkan yang kurang sopan sekalipun. Nah, di satu riwayat juga menyebutkan dalam banyak pertempuran, bila pakaian musuh terbuka bagian bawah terkena sobekan pedang beliau, maka beliau enggan meneruskan duel ya, hingga musuhnya lebih dahulu memperbaiki pakaiannya ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Kelompok Syiah memandang bahwa Ali yang harusnya mewarisi kepemimpinan umat Islam begitu wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan membuat kepemimpinan 3 khalifah sebelumnya dipandang tidak sah. Penafsiran mereka itu berdasarkan pada peristiwa A. Terpecahnya kaum Sunni dan kaum Syiah, B. Perdebatan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, C. Ghadir Qum, D. Pengangkatan kerasulan Nabi, dan E. Pembaiatan Abu Bakar menjadi khalifah. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang C ya, Ghadir Qum ya. Nah, kita uraikan secara jelas ya bahwa Ghadir Qum itu apa. Nah, Ghadir Qum itu adalah sebuah tempat ya. Nah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau berkhutbah di tempat tersebut ya. Seperti yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam yang berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Ghadir Qum di dalam perjalanan kembalinya dari Haji Wado ya, ketika itu waktu duha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk bernaung di pepohonan ya, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan sholat berjamaah. Maka kami pun berkumpul, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah khutbah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadaku ayat, sampaikanlah pada apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak melakukan apa yang diperintahkannya, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Dan Allah menjagamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya aku telah diperintahkan oleh Allah melalui Jibril supaya berdiri di tempat keramaian ini.
dan memberitahukan bangsa putih dan hitam bahwa Ali bin Abi Thalib adalah saudaraku, wasyiku, penggantiku, dan imam sepeninggalku. Lalu aku meminta kepada Jibril supaya memohonkan ampunan bagiku kepada Tuhanku, karena aku tahu beberapa sedikitnya orang-orang yang bertakwa dan betapa banyaknya orang-orang yang mengganggu serta mencemoohku, karena seringnya aku bersama Ali dan memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Nah, sehingga mereka menyebutku sebagai uzun, ya, orang yang tidak teliti dan cepat percaya pada setiap berita yang didengarnya, ya. Sehingga Allah berfirman, di antara mereka ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagimu. Seandainya aku mau sebutkan nama-nama mereka, saya aku akan sebutkan. Dan seandainya aku mau tunjukkan wajah-wajah mereka, niscaya aku akan tunjukkan. Namun aku berketepatan hati merahasiakan nama-nama mereka dan akan terus bersikap bersahabat terhadap mereka. Namun demikian Allah tetap mendesakan dan tidak akan rela padaku, melainkan aku sampaikan apa yang diturunkannya kepadaku. Ketahuilah, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menetapkan Ali sebagai wali dan imam kamu, dan telah mewajibkan kepada setiap orang darimu untuk mentaatinya. Sah keputusan hukum yang diambilnya dan berlaku kata-katanya. Terlaknat orang yang menentangnya dan memperoleh rahmat orang yang mempercayainya. Dengarlah dan patuhilah, sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu dan Ali adalah pimpinanmu. Kemudian keimanan dan kepemimpinan berikutnya ada pada keturunan yang berasal dari tulang sulbiku, sehingga tiba hari kiamat. Sesungguhnya tidak ada yang halal kecuali apa yang telah dihalalkan oleh Allah, Rasulnya, dan mereka. Dan tidak ada yang haram kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah, Rasulnya, dan mereka. Tidak ada satu ilmu pun kecuali telah Allah tetapkan dan pindahkan kepada mereka. Maka oleh karena itu janganlah kamu berpaling darinya, dan janganlah kamu bersikap sombong dan enggan menerima kepemimpinannya. Karena dialah orang yang akan menunjukkan kepada kebenaran dan mengamalkannya. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mengingkari wilayah dan kepemimpinannya. Dan tidak akan pernah memaafkan sekali-kali. Sungguh Allah telah memastikan dirinya untuk melakukan itu bagi mereka yang menentang perintahnya dalam perkara ini. Dan akan menimpakan kepadanya azab yang amat pedih selama-lamanya. Dialah manusia yang paling utama setelahku, karena kamilah kemudian Allah turunkan rezekinya kepada kamu, dan karena kami juga maka seluruh makhluk memperoleh kehidupan. Sungguh terkutuk orang yang menantangnya, ucapku. Ini berasal dari Jibril, dan Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang akan disiapkan untuk hari esok. Pahamilah ayat-ayat Muhammad Al-Quran, dan janganlah kamu ikut secara lahiriah makna ayat-ayat mutasyabihatnya. Tidak akan ada orang yang bisa menerangkan tafsirannya kepadamu, melainkan orang yang aku pegang tangannya, yang aku naikkan dia ke situ dan yang aku angkat lengannya. Kini aku umumkan, barang siapa yang aku sebagai pemimpinnya, maka inilah Ali pemimpinnya. Perintah untuk mengangkatnya sebagai pemimpin ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepadaku. Ingatlah, sungguh aku telah tunaikan perintah ini. Ingatlah, sungguh aku telah sampaikan. Ingatlah, sungguh aku telah perdengarkan. Ingatlah, sungguh aku jelaskan. Tidak diperkenankan siapapun menyandang gelar Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman sepeninggalku selain dia. Kemudian Rasulullah SAW mengangkatnya tinggi-tinggi, sebegitu tingginya hingga kakinya sejajar dengan lutut Rasulullah. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai manusia, ini adalah Ali, saudaraku dan wasiku, pemelihara ilmuku, khalifahku bagi orang yang beriman kepadaku dan wakilku. Dalam menafsirkan kitab Allah Azza wa Jalla, pada riwayat lain disebutkan, ya Allah, tolonglah orang yang menolongnya, perangilah orang yang memeranginya, kutuklah orang yang mengingkarinya, dan murkailah orang yang mengingkari haknya. Nah,
seperti itu, yaitu isi khutbah Rasulullah SAW pada saat di Ghadir Qum. Jadi berdasarkan pada isi khutbah tersebut, maka mereka tidak menyetujui ya, dan menganggap ketiga khalifah sebelumnya itu tidak sah ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah atau 27 Januari 661 Masehi, saat sholat di Masjid Agung Kufah, Ali diserang oleh seorang Khawarij bernama A. Abdurrahman bin Muljam, B. Syaibah bin Hasim, C. Asad bin Hasim, D. Abdullah bin Ja'far, E. Abu al-Ash bin Rabi. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A ya, Abdurrahman bin Muljam ya. Nah, Ali itu diserang oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam ya. Nah, beliau terluka oleh pedang yang diracuni oleh Abdurrahman sendiri saat ia sedang bersujud ketika sholat subuh. Nah, Ali juga memerintahkan anak-anaknya untuk tidak menyerang orang Khawarij tersebut. Ali malah berkata bahwa jika beliau selamat, Abdurrahman bin Muljam akan diampuni. Sedangkan jika beliau meninggal, Abdurrahman hanya diberi satu pukulan yang sama ya, terlepas apakah dia akan meninggal karena pukulan itu atau tidak. Nah, Ali pun meninggal 2 hari kemudian pada 21 Ramadan 40 Hijriah ya. Nah, kemudian Hasan bin Ali memenuhi kisos dan memberikan hukuman yang sama kepada Abdurrahman bin Muljam atas kematian sang khilafah tersebut. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Asad bin Abu Thalib merupakan sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang terdekat Rasulullah di antara sahabat-sahabat lainnya, terlebih ketika menikah dengan putri Rasulullah, yakni A. Zainab radhiyallahu anhu, B. Ruqayyah radhiyallahu anhu, C. Ummi Kulsum radhiyallahu anhu, D. Fatimah radhiyallahu anhu, dan E. Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang D ya, Fatimah radhiyallahu anhu. Nah, karena Asad itu adalah nama kecil dari Ali bin Abi Thalib sendiri ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan soal SKB CPNS PAI kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini. Bagikan jika bermanfaat. Terima kasih.